Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita bersatu dalam. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan dapat berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau bernyanyi bersorak untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau menerima korban syukur kami Tuhan. Yang terbaik hanya untuk-Mu Bapa. Berapapun kami yang hadir Tuhan, Kau melawat setiap kami. Tiada satupun yang terlewati Bapa. Terpujilah Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jesus. Tetap dalam hadiratnya saudara. Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita angkat ulang lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
muliakan namanya, naikkan sembah pujianmu. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Saudara, Yesus, padamu ku berseru, hanya Kau penyelamat kami, Yesus. Amin. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak Tuhan, dipuji, disembah, dan kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh dan hati yang penuh kami katakan, amin. Haleluya. Ada sukacita amin? Ada sukacita amin saudara? Salam kanan kirinya, katakan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa, ada kemenangan di dalam nama-Nya. Kuasa di dalam Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, pelangi perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Tangannya di atas yuk. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan harus punya spirit yang luar biasa. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri sorak-sorai kemenangan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri saudara? Amin. Haleluya.
Kita lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam namanya ada kemenangan. Amin. Firman terangi jalanku, Imai firman di setiap waktu, hidupku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber keharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, lalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah, yes, karena Dia bersamaku, setia menjaga dalam kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada kemenangan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama. Yo, semuanya tangannya di atas, katakan lebih lagi. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya Yesus tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Coba sekali lagi saya mau dengar, berikan tepuk tangan yang termulia untuk Tuhan. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Saya silakan duduk untuk jemaat. Kasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat akan dilakukan pada hari Kamis
tanggal 27 Maret pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Mengajak seluruh jemaat MJ Batam untuk kita menaikkan doa-doa pokok kita bersama kepada Tuhan. Bagi seluruh peserta KAM yang sudah mendaftar khusus untuk pelajaran kedua, akan dilaksanakan pada hari Senin 24 Maret pukul 7 malam via Zoom. Sekian pengumuman untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, baik, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan, janji-Mu Tuhan yang akan menggenapi seluruh jemaat-Mu di sini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk lebih fokus lagi Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kau yang menghiburkan setiap kami Tuhan, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Jesus. Saya undang semua bangkit berdiri, kita ulangi lagu ini. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Yuk katakan lebih lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Benar Tuhan,
Kami tak akan pernah gagal Tuhan Yesus. Kau selalu jadikan kami pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini Bapa. Terima kasih kalau kami bisa hadir di tempat ini Bapa. Kau telah membawa setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Jamalah setiap kami Tuhan. Hiburlah setiap kami yang sedang dalam duka Tuhan. Bahkan dalam keadaan sakit, bahkan dalam kesesakan sekalipun Tuhan. Seperti Engkau menguatkan Daud Tuhan, kami juga mau seperti pemazmur-mazmur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi ini Bapa. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kita bersatu hati berdoa buat setiap saudara kita. Khususnya saudara kita, saudari dari Cinur. Ya dalam keadaan sakit pada saat ini, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan, kami percaya kesembuhan akan terjadi buat saudara kami Cinur Tuhan. Setiap obat-obatan, bahkan tim medis yang menangani Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan Yesus. Bahkan ibu dari Bu Lina Tuhan juga Bapak yang sedang sakit pada saat ini juga Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya juga Tuhan, kesembuhan akan terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih, tak ada mustahil dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, terima kasih, glory bagi nama-Mu. Dan terus juga Tuhan kami berdoa buat buruh Tuhan untuk pemulihan kesehatannya pasca dia melahirkan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau memulihkan kesehatannya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Engkau akan memberkati juga anak yang sedang berkembang tumbuh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan juga kami berdoa Bapak buat Bu Lamria yang sedang mengandung saat ini Bapak. Kalau ada beberapa hari ke depan Tuhan akan melahirkan, Tuhan akan memberkati kandungannya. Biarlah Tuhan persiapan demi persiapan Tuhan. Kesehatan Bapak nyatakan dalam hidupnya. Terima kasih segala yang dibutuhkan Tuhan. Engkau memberkati keluarga baru ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar mereka terus Bapa berpengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih, glory bagi nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami percaya Bapa, Engkaulah pengharapan kami. Dan kami juga terus berdoa Bapa buat saudara kami yang sedang pemulihan sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa buat Kak Iren Tuhan, Pak Haryanto Tuhan Yesus, Pak Cecep, bahkan Tuhan Pak Charles, bahkan ibu dari buruh Tuhan. Kami percaya Bapa, pemulihan akan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap bahkan Tuhan saudara kami juga Bapa, Abang kami Haryanto, Ili Hiskia, bahkan Bapa saudara dari Pandoyo, Andiono, Pandoko Tuhan, Kau juga Bapa beri kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Kami hanya berpengharapan terus kepadamu Tuhan Yesus. Dan di saat kami berpengharapan kepadamu Tuhan, kesembuhan akan terjadi, kemenangan akan terjadi Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Bapa buat setiap pergumulan jemaat yang lain Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan mungkin ada saudara kami yang hadir pagi ini Tuhan, yang dalam keadaan sakit Tuhan, di bagian manapun tubuhnya pada saat ini Bapa. Kami bersatu hati, kami berdoa, kami tolak semua itu penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini Bapa dengan membawa satu kemenangan, satu kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita, sorak-sorai akan terjadi. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa buat setiap Bapak jemaat yang merindukan pekerjaan Tuhan. Kau akan berikan pekerjaan yang baik Tuhan, yang sesuai dengan Tuhan keahlian mereka Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Baik juga Tuhan yang merindukan keturunan Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Bapa, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Bukankah Kau katakan minta apa saja yang Kau minta. Kami akan terus meminta Bapa. Umat-Mu akan terus meminta yang terbaik Tuhan.
Karena tidak Engkau akan biarkan anakmu. Tidak ada satupun Bapa yang akan meminta roti ular yang diberi. Kami percaya Tuhan yang terbaik selalu Engkau sediakan bagi kami. Terpuji namamu, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau arahkan tangan kita buat gembala kita. Kalau gembala kita pada hari Rabu nanti akan berkunjung ke Bali, ya, bertemu dengan keluarga. Mari kita arahkan tangan kita buat gembala kita yang kita kasihi di tempat ini, Pastor Adi dan Bu Eva yang akan ke Bali pada hari Rabu nanti. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami bersatu hati berdoa Bapak buat gembala kami, Pastor Adi dan Bu Eva Tuhan, yang akan berkunjung Bapak menemui keluarganya pada hari Rabu nanti ke Bali Tuhan. Engkau berkati setiap Bapak persiapan mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan. Bahkan Bapak setiap Bapak transportasi yang mereka pakai, baik itu darat, laut, kendaraan udara Tuhan. Engkau yang akan memberikan proteksi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertemukan mereka dengan keluarga di Bali sana Bapak, dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Pertemukan saudara-saudaranya Tuhan. Engkau memberkati perjalanan mereka nanti pada hari Rabu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya Engkau akan kembali ke hamba-Mu ini Tuhan. Keluarga ini Bapak, Tuhan ke Batam pada saatnya nanti juga kembali ke Batam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan pemimpin bangsa kami, bahkan kota kami Bapak. Kami berdoa Tuhan terus Bapak, bagi setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Bapak. Biarlah terus mereka memiliki roh takut akan Engkau Tuhan. Biar terus mereka melayani bukan untuk dilayani Tuhan. Bahkan kota kami Pulau Batam, biarlah kesejahteraan kota ini terus Bapak bertambah-tambah. Sebab kami tahu dan kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Tuhan anak-anak Tuhan, berkati gereja-gerejamu di kota ini, berkati Bapak pemimpin kota ini Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, terima kasih, glory bagi namamu Tuhan, terima kasih. Dan sebentar setelah selesai ibadah kami Tuhan, kami percaya juga Bapak, kami akan berikan yang terbaik bagi setiap berkat-berkat-Mu yang Kau titipkan bagi kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan Yesus, baik juga belum sempat memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bahkan firman-Mu yang akan ditaburkan pagi ini Bapak, kami percaya urat akan terjadi buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa dan seruan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu menaungi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa, sama-sama kita katakan amin. Tetap di hadiratnya saudara, kita angkat ulang pujian ini, katakan Kau Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal.
Engkau baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang setia Bapa. Yes, Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan perjanjikan itu yang Tuhan genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Manjakan setiap kami untuk kami setia. Pegang setiap janji Tuhan dalam janji kepada pengharapan dalam kehidupan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat tim BW ya. Yang sudah membawa kita masuk dalam hadiratnya Tuhan ya. Salam sekali lagi buat kita semua. Ya, Batam diguyur hujan. Cuacanya dingin ya. Saya berharap hati saudara tidak dingin. Boleh senyum ya. Kanan kirinya kasih senyum yang terbaik ya. Ya. Senyumnya Ibu Eva seperti magnet ya. Menarik. Ya. Oke. Saya masih akan berbicara tentang get change ya. Get change atau berubah itu berbicara mengenai kesiapan dan kerelaan kita untuk berkata kepada Tuhan, yes, Tuhan, iya. Ya. Saya siap untuk mengalami perubahan seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Setiap orang itu punya alasan masing-masing kenapa dia harus berubah. Minggu lalu kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Has. Ya. Saulus menganiaya orang Kristen dan kemudian dia melakukan perubahan yang luar biasa. Tuhan maksud saya melakukan perubahan luar biasa dalam kehidupan Paulus. Dia berpikir bahwa menganiaya orang Kristen itu ada satu tindakan yang benar menurut Saulus pada saat itu. Tapi ketika dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, dia diubahkan. Dia melihat bahwa apa yang dia lakukan bukanlah satu kebenaran. Setelah dia tahu mana yang benar, ya, hidupnya kemudian mengalami yang namanya perubahan. Ya. Saudara mungkin bertanya kepada saya, Pastor, kenapa saya harus berubah? Selama ini saya fine-fine aja. Saya baik-baik saja, nggak ada yang harus dirubah. Ya.
Saya menjalani kehidupan saya sehari-hari baik-baik saja, pastor, nggak punya masalah dengan orang dan lain sebagainya. Ya. Jadi kenapa saya harus berubah? Ada satu quote, ya, ada satu kalimat minggu lalu yang masih terngiang di dalam pikiran saya yang disampaikan oleh hambanya. Ya. Kalimat itu bunyinya begini, selama kita merasa baik-baik saja, kita tidak akan menyadari perlunya perubahan. Tetapi ketika kita bertemu dengan kebenaran Tuhan, kita tidak lagi bisa untuk tetap sama. Ketika kita bertemu dengan kebenaran Tuhan, ya, itu akan menuntut perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perubahan, get change. Ya. Dalam kitab Yakobus. Yakobus pertama ayat yang ke-21. Ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa hadir pada hari ini. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dosa manusia yang begitu banyak harus dibuang. Dengan apa? Dengan memasukkan. Dengan menancapkan. Ya, dengan menanamkan banyak-banyak firman Tuhan di dalam hati kita. Karena apa? Karena hanya firman Tuhanlah yang berkuasa untuk sanggup menyelamatkan apa? Jiwamu. Ya, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Membuang kejahatan dan memasukkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita adalah merupakan proses dari sebuah perubahan yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa. Ya, katakan kanan kirinya, menyelamatkan jiwa. Ya. Nah, kenapa jiwa? Kenapa bukan yang lain-lain saja? Kenapa jiwa yang diselamatkan? Kita datang ke tempat ini beribadah setiap hari Minggu, ya. Sering dihimbau oleh gembala, ya, Ibu Eva mungkin. Dihimbau untuk datang beribadah setiap hari Minggu. Supaya apa? Coba salah satu bisa membacakan, ya. Dalam Ibrani 13 ayat 17. Boleh Pak Sogi? Ya, Ibrani 13 ayat 17 ya. Kenapa saya harus mengingatkan saudara untuk datang beribadah? Ya, boleh. Ya, ini berkaitan masih dengan jiwa ya. Iya. Ya, Lebaran udah mulai dekat. Sebelumnya saya mohon maaf gitu ya. Saya terus mengingatkan ya. Mungkin ada yang dapat WA dari Ibu Eva ya. Ayo datang beribadah. Karena ini Ibu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwamu. Ya. Mereka yang bertanggung jawab atasnya.
Jadi tugas seorang pemimpin dan tanggung jawab seorang pemimpin itu lumayan berat gitu ya. Ya. Bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Ya. Ya, oleh sebab itu kalau dihimbau untuk datang, kita datang beribadah. Amin. Ya. Ya, ya. Kita melayani Tuhan tujuannya apa? Ya, karena kita harus tahu kenapa kita harus melayani Tuhan. Karena kalau kita tidak tahu motivasi kita melayani Tuhan, kita nggak ngerti, ya. Maka pelayanan kita tidak akan menjadi kuat, tidak menjadi teguh. Ada tantangan sedikit, kita give up. Ya, kita harus mengerti kenapa kita harus melayani Tuhan. Ya. Kenapa saya harus datang ke gereja? Bukan kan nggak enak sama saya, nggak enak nanti kalau nggak nampak sama gembalanya gitu ya. Atau mungkin sudah dari kecil dibawa ke gereja beribadah, ya. Memang begitu dari dulu gitu ya, nak muluk itu. Orang Bali bilang nak muluk itu. Ya doain ya, terima kasih tadi udah berdoa ya. Sekaligus pengumuman saja, ya nanti tanggal 26 saya sama istri berangkat ke Bali ya, menjenguk orang tua ya, sampai tanggal 5. Nanti selama saya nggak ada di Batam, yang tugas penggembalaan saya serahkan sama Pastor Herman ya. Demikian info. Ya. Jadi kita harus tahu kenapa kita harus melayani ya. Jadi kita harus tahu kenapa kita harus datang ke care group. Kita harus tahu kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita harus tahu kenapa kita harus memberikan persembahan. Why? Kenapa? Ya. Tujuannya adalah supaya jiwa saudara dan saya diselamatkan. 1 Petrus 9, 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Ya, ada di situ ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan daripada iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Tujuan kita, ya, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah keselamatan jiwa kita. Dan keselamatan jiwa itu berbicara tentang membebaskan jiwa kita dari segala dosa dan konsekuensinya. Firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya. Upah dosa adalah maut. Dan keselamatan jiwa itu berbicara tentang membebaskan jiwa kita dari segala dosa dan konsekuensinya. Kenapa harus jiwa? Ya, kenapa harus jiwa? Dalam Yakobus 1 ayat 21 tadi dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Nah, itu berbicara tentang membebaskan jiwa kita dari dosa. Membuang segala hal yang kotor, ya, sesuatu yang kotor dan yang jahat dan kejahatan. Itu berbicara tentang membebaskan jiwa kita, ya, dari segala dosa. Nah, menurut pandangan Ibrani, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ya, puji Tuhan. Jemaat sudah memahami semua ya tempat ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah bagian fisik. Bagian fisik ini. Ada mata, kulit, ya. Nampak ganteng, ya. Rambutnya, ya. Nampak begitu, ya. Ada tulang, ya, ada kukunya.
Dan Tuhan bentuk tubuh ini dari tanah. Dan kemudian jiwa itu memberikan kehidupan kepada tubuh ini. Ya, memberikan kehidupan kepada tubuh ini, dan jiwa itu terdiri dari emosi, perasaan kita, ya, ada perasaan senang, sedih, marah, kecewa, ya. Dan Tuhan melekatkan itu, menganugerahkan itu, ya, yang harus kita jaga baik-baik, perasaan kita dijaga baik-baik, diarahkan, ya, untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Kemudian yang berikutnya ada pikiran, akal budi. Di sini sering terjadi pertempuran rohani, ya. Makanya harus dijaga pikiran ini, ditaklukkan kepada Yesus dengan mengusir segala pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam kehidupan kita, ya, dan mengisinya dengan kebenaran. Nanti saya jelaskan lebih lanjut, ya. Dan apalagi di dalam jiwa itu ada emosi, pikiran, dan juga ada kehendak, ya. Manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan, memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak tanpa paksaan. Dan kebebasan ini merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang terakhir ada roh, ya. Tubuh, jiwa, dan ada roh. Bagian yang terdalam daripada manusia. Dengan adanya roh di dalam kehidupan manusia, itu menyadarkan manusia bahwa dia perlu Tuhan. Makanya orang mencari-cari Tuhan karena ada roh. Ya, ada yang dari dulu nenek moyangnya mungkin menyembah-nyembah pohon dan lain sebagainya. Ya, kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Ya. Dan roh ini membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Roh itulah yang menyadarkan kita untuk terus mencari Tuhan. Nah, jika kita nanti MD itu apa? Meninggal dunia, ya. Ya, kita nggak usah tabu lah, ya, bicarakan kematian, ya. Ya, kemarin juga pas ibadah penghiburan, istri saya sharing, ya, dia bertanya terus, siapkah saudara dipanggil Tuhan, gitu ya. Ya, berkali-kali, ya. Wah, saya begini, siap enggak ya? Angkat tangan atau enggak, gitu ya. Nanti kalau angkat tangan bagaimana, gitu ya. Siapkah saudara untuk dipanggil Tuhan? Nah, kesiapan ini tergantung daripada bagaimana keadaan jiwa kita. Ya. Gimana keadaan jiwa kita? Setelah mati, bagian tubuh kita, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita akan dikubur, dimakamkan, ya. Dikubur di temeyang, ya, dimakamkan. Lama-lama busuk dari situ. Ya, jadi tulang belulang, akan jadi tanah, kembali ke tanah. Ya. Nah, roh kita kemana? Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 katakan begini. Dan debu kembali kepada tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh kita kembali ke tanah. Dia berasal dari tanah. Roh kita yang mengaruniakan adalah Allah sendiri. Dia kembali kepada Allah sendiri, roh kita. Nah, sekarang jiwa kita kemana? Jiwa kita yang tadi ada emosi, pikiran, dan kehendak itu kemana setelah kematian, setelah MD, setelah meninggal dunia? Ya. Jadi saya ulas sedikit ini supaya kita tahu apa yang harus berubah dalam kehidupan kita. Ya. Dari kemarin kita get change, berubah-ubah, tapi kita nggak tahu apa yang harus dirubah. Ya, supaya kita tahu, memahami apa yang harus dirubah. Ya.
Nah, jiwa kita kemana? Matius 10 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia, huruf besar ya adek ya. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jika tubuh ini sampai kepada penghakiman, ya, dia juga akan mengalami yang namanya penghakiman. Cuman tubuh ini tidak sampai kepada penghakiman. Dia tinggal di dunia. Yang sampai kepada penghakiman itu adalah apa? Jiwa kita. Ya. Makanya keselamatan jiwa itu sangat penting. Perasaan kita dijauhkan dari dosa. Pikiran kita dijauhkan dari dosa. Setiap kehendak kita, tindakan kita, sikap kita dijauhkan dari dosa. Ya. Oleh sebab itu, jiwa yang harus senantiasa mengalami perubahan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jiwa ini akan selalu menjadi sasaran dunia. Perasaan kita, kehendak kita, pikiran kita selalu menjadi target daripada iblis untuk dikuasai. Ya. Nah, kenapa jiwa yang dihakimi? Karena jiwa yang akan dapat merasakan yang namanya kesengsaraan. Yang dapat merasakan sukacita, yang dapat merasakan namanya penderitaan. Ya. Kalau emosi, pikiran kita, ya, tersakiti, perasaan kita bisa mengalami yang namanya sakit, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pikiran kita banyak tekanan, juga dapat mengalami yang namanya penderitaan. Kita tidak diberikan kebebasan, kehendak bebas, tapi kita tidak diberikan kebebasan. Kita merasa sengsara, merasa menderita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Maka jiwalah yang sampai kepada penghakiman itu. Ya. Jadi kalau nanti mati, roh kita kembali kepada Tuhan, tubuh dikubur, ya, tinggal di dunia tubuh kita dan jiwa yang akan menghadapi penghakiman. Ya. Jadi ingat, kesimpulannya adalah, jadi kenapa kita harus bergereja, kenapa kita harus melayani Tuhan, ya, kenapa kita harus berdoa dan lain sebagainya. Saya ulangi lagi 1 Petrus 1 ayat ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuanmu, yaitu keselamatan jiwa. Tujuannya adalah keselamatan jiwa, ya. Oleh sebab itu, kalau kita melayani Tuhan, ya, tidak boleh main-main, ya. Kalau kita datang beribadah, hormati, ya, hormati kehadiran daripada Tuhan. Ya. Nah, yang sering menjadi pertanyaan kita adalah tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Mana yang lebih sering mendapatkan perhatian? Mana yang lebih sering? Saudara yang bilang, bukan saya. Iya, menjaga tubuh, ya, ya, di botot, ya apa namanya itu, di botot, ya, supaya kencang, ya, nggak salah sih, nggak salah, tapi jangan melupakan jiwa juga, ya, untuk apa ganteng, ya, tapi jiwanya terganggu, ya, ODGJ, apa ODGJ? Jiwanya terganggu, tubuhnya bagus, ya, dirawat, rapi, cantik, ya, ganteng, ya, tapi tahu-tahu jiwanya bermasalah. Gak nampak sih, gak sadar gitu, ya, gak nyadar, tahu-tahu ternyata ada jiwanya yang bermasalah.
Merawat tubuh tuh nggak murah juga, mahal. Kemarin saya datang Kerimbat aja 250 ya, 250 ya. Cuman Kerimbat cek 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 begitu. Alkitab sudah bilang ya, ini udah sering dalam minggu ini sepertinya firman Tuhan ini udah sering disampaikan. Roma 12 ayat yang kedua. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Pembaruan budi, pikiran, ya, yang mempresentasikan daripada jiwa kita, karakter, sikap yang harus mengalami yang namanya perubahan. Ya. Nah, bagaimana caranya melakukan pembaharuan, perubahan dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Ya. Yang pertama adalah saudara tahu dulu, ada kesadaran. Lihat diri sendiri dulu, refleksi, ya. Coba lihat diri sendiri dulu. Saudara harus kenali diri sendiri dulu, ya. Kenali dulu apa yang harus dirubah dalam kehidupan kita. Apakah saya termasuk tipe orang pemarah? Ya. Apakah saya suka berbohong dan tak pernah jujur? Apakah saya suka main tangan sama istri? Apakah saya masih menyimpan perasaan dendam sampai saat ini? Kenali dulu, ya. Kita kenali dulu apa yang ada di dalam. Cuman saudara dan Tuhan yang tahu soalnya, soal jiwa saudara, ya. Soal apa yang ada di sini, soal apa yang ada di hati, cuman saudara dan Tuhan yang tahu. Kenali dulu siapa kita. Apa yang harus menjadi yang berubah dalam kehidupan kita. Ya. Apakah kita sering memikirkan hal-hal yang negatif tentang orang? Ya. Apakah mental kita sudah terbebas dari trauma masa lalu? Itu yang saya bilang. Ada orang yang gak sadar bahwa dia sebenarnya mengalami trauma masa lalu. Cuma dia gak tahu aja. Seperti halnya Saulus, dia pikir baik-baik saja, fine-fine saja, dia sudah gak apa-apa gitu. Padahal dia mengalami gangguan jiwa. Ya. Makanya kita perlu menjaga jiwa kita. Jangan hanya tubuh saja, ya. Jangan tubuh saja yang dijaga. Tadi firman Tuhan katakan, ya, dalam Roma tadi kita mengalami pembaruan budi supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Setelah kita tahu apa yang harus dirubah di dalam kehidupan kita, ya. Kita mulai melakukan pembaharuan dengan memasukkan firman Tuhan, kebenaran. Ketika kebenaran itu masuk di dalam kehidupan kita, kita tahu membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Kita tahu membedakannya. Makanya firman Tuhan katakan, sebab itu buanglah segala yang kotor. Kalau kita tidak tahu mana yang kotor, mana yang jahat, mana yang baik, yang benar, yang tidak benar, mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang mau dirubah, ya? Kita disuruh mengalami kedewasaan rohani dari hari ke hari, ya. Kita tahu membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, ya, ketika kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam Yakobus mengajarkan kita bahwa kita, ya,
memiliki hidup yang harus diubahkan lewat firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Ya. Hanya Allah yang dapat mengubahkan kita. Nanti saya jelaskan. Ya. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan. Ya. Setelah kita tahu, bahwa ini benar, ini tidak benar. Sama seperti halnya di rumah. Kita tahu ini barang yang bermanfaat, ini barang yang tidak bermanfaat. Ya. Mana yang tidak bermanfaat kita buang. Kita buang. Ya, tidak terus dibawa-bawa kemana-mana, tak gendong kemana-mana gitu ya. Ya. Setelah kita tahu kebenaran, jadi nampak dia mana yang kotor, mana yang bersih. Ya. Setelah kita nampak mana yang kotor, mana yang bersih, yang kotor kita buang. Ya. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan jiwa kita. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, kata firman Tuhan, apa yang dulunya kuanggap sebagai keuntungan, sekarang kuanggap sebagai kerugian karena Kristus. Ini Paulus. Ya, yang saya ceritakan di awal tadi. Jadi dia berpikir ketika dia menganiaya orang Kristen, dia pikir itu yang dianggapnya sesuatu yang benar. Tapi setelah dia tahu, mengerti kebenaran, yang dulu dianggapnya benar itu dianggap sebagai kerugian. Ya. Dia tahu membedakan setelah dia tahu kebenaran. Ya, ada yang bilang, wah kalau begitu cobalah, ya, coba buang yang ini, yang bagian marahnya, atau buanglah yang bagian apanya gitu ya. Saya pernah berbicara dengan orang, wah susah lah pastor. Memang dari dulu dia begitu, ya, gak bisa dirubah lagi, sudah memang terlahir demikian. Ya. Maka saya bilang tadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Semuanya Tuhan bisa ubahkan. Tidak ada yang susah bagi Tuhan, ya, untuk diubahkan. Semua bisa mengalami yang namanya perubahan. Ya. Hanya tahu dulu lah, sadar diri dulu apa yang harus dirubah. Ya. Kita sama Tuhan, baca firman, supaya hidup kita senantiasa mengalami perubahan. Ya, saya mengalami sendiri. Ya, saya sudah pernah saksikan, ya, mengalami perubahan. Ya, ada juga di keluarga kami, dia sudah mulai saya melihat mengalami perubahan. Ya, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Nah, yang berikutnya, firman Tuhan katakan, ya, menerima firman Allah, kita harus menerima firman Allah dengan lemah lembut, jangan keraskan hatimu. Ya, ketika firman itu dibaca, kalau nggak bisa didengar, dibaca. Ya, ketika firman itu didengar ataupun dibaca, siapkan hati kita. Makanya disuruh siapkan hati kita, dilembutkan hati kita. Supaya apa? Supaya firman itu tertanam dia. Ya, tidak hanya sepintas saja lewat, tapi firman itu tertanam di dalam hati kita. Ya. Membuka hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dari rumah kita sudah persiapkan diri, siapapun pembicaranya kita siapkan hati kita, ya, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan begini. Segala tulisan
yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Siapa yang mau diubahkan hidupnya? Ya. Harus terima firman Tuhan dengan lemah lembut, ya. Lembutkan hati. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kita. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita. Kita tahu, oh ini yang salah. Ini yang benar. Ya. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita. Mendidik kita di dalam kebenaran. Ya. Menerima firman Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu yang mengajar, mengarahkan kita. Sehingga kita tahu mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan menjadi kehendak Allah. Ya. Firman itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Yang sering kompromi dengan dosa apa? Perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita. Makanya harus ada firman, karena dia nggak pernah kompromi. Ya, harus ada firman, karena itu yang nggak pernah kompromi dalam kehidupan kita dengan dosa. Yesaya 40 ayat ke-8, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak akan pernah kompromi dengan kejahatan, yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Ya. Firman Tuhan itulah yang menegur kita. Oh jangan, itu enggak bagus, itu enggak baik. Ya, itu enggak menjadi kehendak Allah. Yang ketiga, firman yang menyelamatkan. Firman Allah memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi kita harus percaya bahwa firman Allah dapat mengubahkan hidup kita. Ya. Firman itu adalah Allah sendiri yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Ya. Kita sangat mustahil rasanya untuk bisa melakukan perubahan. Ya. Oleh sebab itu minta kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan, ya, supaya kita bisa mengalami yang namanya perubahan di dalam Tuhan, bukan perubahan yang kita inginkan. Kalau perubahan yang kita inginkan kita bisa, ya. Tapi melakukan perubahan yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita, minta Tuhan yang memampukan, ya, setiap kita. Karena itu kita harus lebih teliti dalam memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita tidak tergelincir. Ibrani 2 ayat yang pertama. Ya. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita tidak tergelincir. Ya. Saya ulangi. Ya. Hari ini saya berbicara dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21 tentang perubahan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Ya, sekali lagi kanan kirinya, yang kuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Ya. Tuhan menganugerahkan kepada kita, kepada saudara dan saya, ada tubuh, jiwa tadi, ya, dan roh. Ya, jiwa kita harus juga terpelihara, harus dijaga juga. Jangan hanya, gak salah sih, dulunya mungkin longsor mau langsing gitu ya.
dulunya longsor mau diperbaiki jadi langsing. Nggak masalah sih. Ya. Menjaga supaya nggak keriput, nggak nampak tua, tapi ujung-ujungnya keriput juga gitu ya. Nggak salah sih. Tapi jaga juga lah jiwa kita. Ya. Jiwa kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar. Dari sini saya tahu nih mana yang hatinya terpancar kehidupannya. Ya. Jadi firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan jiwa kita, ya, untuk menyelamatkan jiwa kita. Ya. Jadi saya sarankan, kalau saya boleh kasih ide, ya, kita perbanyak membaca firman Tuhan. Kita perbanyak untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Karena sekarang begitu banyaknya informasi media yang disediakan oleh media, ya. Yang itu yang banyak masuk ke dalam jiwa kita, ya, yang kita izinkan masuk, ya. Segala hal macam, ya, yang kita izinkan masuk itu membuat kacau, ya. Jiwa kita dibuat kacau, ya. Apalagi yang berita-berita setiap hari kita mengkonsumsi, ya, berita-berita bunuh diri, ya, dan lain sebagainya. Wah, serem-serem beritanya. Ya, sekali kita klik kita dikasih tahu terus berita-berita begitu. Ya, kalau itu yang kita izinkan masuk dalam jiwa kita, ya, ini perasaan rasanya begini terus. Ya, perasaan kita mengalami stresnya tinggi terus, gitu ya. Ya, tapi biarlah firman yang kita masukkan ke dalam hati kita, ya, sehingga sungguh kita melihat ada perubahan, ya. Tidak ada yang mustahil dalam, percayalah, ya. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, ya. Tuhan dapat melakukan perubahan di dalam kehidupan seseorang, bisa, ya. Ya, firman tidak saya panjang lebarkan, ya. Saya lihat ada yang sebagian udah ngantuk, ya. Ada yang sudah pikiran saya udah di Bali juga gitu ya. Ya, oke, saya undang WL, ya, dan singernya maju ke depan. Kita nyanyikan yang tadi. Kaulah Tuhan yang berjanji. Bangkit berdiri, ya, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yang berjanji, Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. oke, ya, Tuhan berjanji, ya. Ku percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan siapapun itu, ya. Siapapun itu. Ya. Kalau ada pergumulan, saudara tahu dalam diri saudara mungkin, oh iya, Tuhan saya tahu. Di dalam jiwa saya, perasaan saya tidak tenang, ya. Ada kekhawatiran mungkin, ya.
yang terus menghantui perasaan kita, ya, Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Ya, ada perasaan mungkin yang tersakiti, pernah mengalami trauma mungkin di masa lalu, ya, dan itu terbawa sampai sekarang. Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghibur, menguatkan, meneguhkan harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Haleluya. yang berjanji Kau Tuhan yang berjanji tak pernah Engkau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Yes, amin. Tuhan tidak pernah gagal. menghibur dan menguatkan, meneguhkan semua harapan. Harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kami pegang janji-Mu ya Bapa, bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal dalam menepati janji-Nya. Jika Tuhan menghendaki perubahan terjadi dalam kehidupan kami, seperti halnya Saulus yang berubah menjadi Paulus setelah dia diubahkan oleh Allah sendiri. Dan juga kami mau mengalami seperti apa yang dialami oleh Paulus, sehingga sungguh kami boleh melihat ya Bapa, kebenaran itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami tidak terombang-ambingkan lagi oleh hal-hal dunia ini, oleh firman-Mu yang meneguhkan, menjadikan kami orang yang semakin hari semakin dewasa, yang memampukan kami untuk membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan menjadi kehendak Allah, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Kami melihat diri kami sendiri ya Bapa, apa yang harus kami rubah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak terus-terus diintimidasi oleh ketakutan, kekhawatiran. Kami tidak terintimidasi pikiran, perasaan kami oleh rasa bersalah, tidak terintimidasi oleh rasa penyesalan, tidak terintimidasi oleh rasa dendam kepada orang lain. Kami rindu Tuhan mengubahkan jiwa kami ya Bapa, sehingga jiwa kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman ini yang meneguhkan, menguatkan kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Adi atas firman-Nya yang begitu dahsyat bagi kita. Amin.
biarlah firman ini menjadi rema dan kita sebagai jemaat menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Sebentar kita juga mau menutup ibadah raya kita hari ini. Nanti sebelum pulang kita bisa mengumpulkan persembahan kita. Persembahan ada di sebelah kiri saya. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dan sebelumnya juga saya mau mengundang Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh berdiri. Kami mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Tolong Bapak Ibu jemaat AFJF bisa bersalaman. Welcome to AFJF Batam. Semoga bisa beribadah lagi di depan. Amin. Baik. Dan untuk semua jemaat, kita semua adalah jemaat yang setia. Amin. Beri tepuk tangan yang termulia untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kiranya Jesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita satukan hati kita berdoa kembali. Hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-Hamba-Mu yang boleh ambil bagian pelayanan pada hari ini ya Bapa. Berkati secara pribadi kehidupan mereka. Berkati rumah tangganya. Berkati usahanya. Berkati pekerjaannya. Kesehatan terus menjadi bagian dalam kehidupannya. Tuhan pelihara senantiasa ya Bapa. Panggilan Tuhan kepada setiap kami untuk ambil bagian dalam pelayanan sungguh panggilan yang istimewa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Setiap kami juga berdoa buat perjalanan kami nanti. Sebagian dari kami akan pergi ke pantai. Tuhan menyertai perjalanan kami dari tempat ini ke pantai Merota, begitu juga kembalinya. Biarlah
kesehatan terus menjadi bagian dalam perjalanan, mau dalam kegiatan kami di sana ya Bapa. Cuaca yang baik, cuaca yang cerah, segala sesuatunya Tuhan cukupkan bagi kami. Biarlah sukacita ada di dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan ya Bapa. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini. Hamba-Mu berdoa, setiap kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus, kuasa yang menyembuhkan, kuasa dari Tuhan yang menyembuhkan setiap jemaat yang mengalami sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga. Kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang yang diberkati. Kita angkat tangan kita ke surga, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, kuasa daripada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.